Pasalnya, tiba-tiba aja orang-orang itu dikejutin dengan kabar penemuan tubuh mayat Breyer dalam kondisi yang udah nggak bernyawa dan dalam kondisi yang mengenaskan di dalam rumahnya di Tennessee, Amerika Serikat. Jadi, menurut beberapa pihak berwajib, tubuh Breyer ini itu udah ditemuin dalam kondisi yang membusuk dan dalam dekomposisi parah. Alias, si Breyer ini itu udah nggak bernyawa dalam kurun waktu yang cukup lama sebelum dia ini akhirnya ditemuin. Tahun 2024 bisa dikatain sebagai tahun yang cukup sedih, apalagi kalau ngomongin dunia permusikan. Pasalnya, baru kemarin aja, tepatnya di bulan November, Liam Payne atau mantan anggota One Direction itu harus meninggal dengan kondisi yang mengenaskan, yaitu jatuh dari balkon hotel di Barcelona. Nah terus, nggak lama kemudian, bulan November kemarin, tiba-tiba aja dapat berita baru lagi, bahwa mantan drummer My Chemical Romance, yaitu Bob Breyer, itu juga harus meninggal dengan kondisi yang mengenaskan juga. Tepatnya, dia ini ditemuin di dalam rumahnya dengan kondisi tubuh itu yang udah membusuk dan mengalami dekomposisi parah. Bahkan sampai-sampai ahli forensik aja itu udah nggak bisa lagi identifikasi penyebab meninggalnya. Tapi, kalau ngomongin soal perjalanan karirnya, drummer satu ini itu bisa dibilangin udah berkontribusi besar dalam band My Chemical Romance, yang sampai-sampai band ini itu udah bisa sebesar dan seterkenal sekarang. Nah, gimana kisahnya si Bob Breyer ini yang ditemukan dan bagaimana kisah perjalanan karir si Bob Breyer ini? Mari kita bahas. Oke, sebelum ngebahas soal penemuan tubuh Bob Breyer yang mengenaskan dan berbagai macam konspirasinya, pertama-tama, mari kita kenalan dulu dengan siapa si Bob Breyer ini. Jadi, Breyer ini sendiri itu adalah seorang pemuda asal Chicago, Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 31 Desember 1979. Nah, sejak kecil si Breyer ini itu udah demen banget yang namanya musik. Bahkan, pas waktu sekolah aja, si Breyer ini itu diketahui kalau dia ini sering yang namanya ngikutin berbagai macam kegiatan ataupun organisasi yang berhubungan sama musik, macam marching band dan jazz. Nah, kecintaan si Breyer terhadap musik ini itu terus berlanjut setelah dia lulus sekolah, yang mana kali ini si Breyer ini itu ingin memperdalam ilmunya di dalam dunia musik. Sehingga dia itu ngelanjutin studinya ke University of Florida dan ngambil jurusan sound engineering di sana. Nah, di tahun 2000-an awal, setelah dia lulus dari University of Florida, si Breyer ini memulai karirnya di dunia permusikan sebagai sound engineering untuk acara tour band-band gede seperti The Used dan Thrice. Sampai pada tahun 2004, si Breyer ini saat lagi di turnya The Used, dia itu berkesempatan buat ketemu salah satu band gede asal New Jersey yang pada saat itu namanya lagi naik daun. Yaitu nama band tersebut apalagi kalau bukan My Chemical Romance atau MCR. Nah, selama tour The Used ini, si Breyer ini ternyata cukup akrab banget sama member-member dari MCR. Dan keakrabannya si Breyer ini yang bikin ngangkat di karirnya nanti. Jadi, karir si Breyer ini sebagai seorang sound engineering itu berakhir setelah tour Project Revolution di tahun 2004 yang diadain sama Linkin Park. Yang mana pada saat itu si Breyer ini itu direkrut sama My Chemical Romance buat ngegantiin drummer mereka, yang pada saat itu adalah Matt Pelletier. Nah, menurut beberapa rumor, si Matt Pelletier ini itu dikeluarin dari MCR karena konflik internal yang terjadi dengan anggota band lainnya. Mulai dari soal rumor si Matt ini dikeluarin gara-gara pemain drumnya itu kacau di beberapa konser, sampai ada juga rumor yang bilang kalau si Matt ini itu nyuri uang kas band mereka. Tapi semua itu masih soal rumor aja, dan sampai sekarang masih belum ada konfirmasi resmi kenapa si Matt ini dikeluarin dari MCR. Nah, selama berkarir di My Chemical Romance, si Breyer ini itu berhasil ngebuat My Chemical Romance itu mencetak kesuksesan di beberapa albumnya. Mulai dari album Three Cheers for Sweet Revenge yang berhasil terjual sebesar 1 juta kopi di Amerika Serikat. Terus ada juga album The Black Parade yang berhasil debut di peringkat 2 pada Billboard 200 Amerika Serikat. Yang mana album ini itu juga dapetin banyak banget pujian dari banyak kritikus, sampai-sampai itu dapetin status double platinum di Inggris dan Amerika Serikat berkat penjualannya yang sangat-sangat laris. Jadi, udah nggak heran lagi kalau misalnya band Chemical Romance ini itu udah digadang-gadang sebagai salah satu band rock paling influential dan populer di era 2000-an. Nah, setelah berkarir cukup lama di dunia musik dan cukup lama juga berada di MCR, akhirnya pada tanggal 3 Maret tahun 2010, para fans MCR ini itu dikejutin sama pengumuman dari gitaris MCR yaitu Frank Iero lewat blog resmi MCR kalau si Bob Breyer itu udah keluar dari MCR tanpa alasan yang jelas dan penjelasan lebih lanjut. Nah, keluarnya si Breyer dari MCR ini pastinya ngebuat banyak fans itu jadi sedih, tapi di satu sisi lain, para fans itu juga masih bertanya-tanya alasan utama sebenarnya kenapa si Breyer ini keluar.
Pasalnya, MCR ini sendiri itu nggak jelasin secara detail dan hanya memberikan pesan aja yang singkat kalau berisi mereka ini merasa berat hati kalau Breyer udah keluar. Nah, menariknya, si Breyer ini itu dikenang sebagai drummer terlama di MCR karena setelah si Breyer keluar, MCR sendiri itu udah nggak punya full-time drummer lagi kayak si Breyer ini. Terus, setelah keluar dari MCR dan berhenti di dunia musik di tahun 2014, si Breyer ini itu beralih profesi 180 derajat menjadi agen real estate. Tapi di satu sisi lain, si Breyer ini itu juga aktif dalam beberapa organisasi yang bergerak di bidang charity atau kegiatan amal, yang bertujuan untuk penyelamatan para hewan-hewan yang dilantarkan. Nah, karena saking pedulinya si Breyer ini sama terhadap yang namanya hewan-hewan tersebut, si Breyer ini tuh sampai rela buat namanya itu ngelelang set drum miliknya itu yang sebelumnya udah pernah dipakai pas masih di MCR dulu. Nah, set drum itu langsung dijual di tahun 2021 dan terjual dalam kurun waktu yang cukup singkat, yaitu cuma sehari aja. Dengan nilai sampai 14,1 US dollar atau sekitar 200 juta rupiah. Dan semua hasil uang lelang tersebut itu langsung diserahin ke Badan Amal Hewan Williamson yang berlokasi di Amerika Serikat. Nah, kegiatan amal si Breyer ini itu nggak sampai di sini aja, karena di tahun 2022 dia itu juga sempat ngelelang seragamnya yang dulu juga pernah digunain pas lagi syuting album Black Parade, yang pas dijual itu mencapai nilai sampai 12.000 USD atau sekitar 186 juta rupiah. Yang mana lagi-lagi duit hasil lelang tersebut itu langsung diserahin pada tempat-tempat shelter atau perawatan hewan-hewan terlantar yang berdampak karena badai topan atau hal-hal lain yang terjadi di tahun 2022 di Florida. Nah, tapi sayangnya, kisah perjalanan si Breyer ini itu harus berakhir di tahun 2024 kemarin, tepatnya pada tanggal 26 November. Pasalnya, tiba-tiba aja orang-orang itu dikejutin dengan kabar penemuan tubuh mayat Breyer dalam kondisi yang udah nggak bernyawa dan dalam kondisi yang mengenaskan, di dalam rumahnya di Tennessee, Amerika Serikat. Jadi, menurut beberapa pihak berwajib, tubuh Breyer ini itu udah ditemuin dalam kondisi yang membusuk dan dalam dekomposisi parah. Alias si Breyer ini itu udah nggak bernyawa dalam kurun waktu yang cukup lama sebelum dia ini akhirnya ditemuin. Jadi, yang nemuin tubuh si Breyer ini itu adalah seorang pengawas hewan animal control yang pada saat itu lagi datang ke rumah si Breyer buat ngelakuin pemeriksaan rutin yang biasa dilakuin untuk 2 anjing miliknya si Breyer. Setelah ada penemuan tubuh si Breyer ini, para polisi itu langsung ngamanin rumah si Breyer dan melakukan penyelidikan di rumah Breyer, yang mana para polisi itu nggak nemuin satu barang pun yang berharga itu hilang atau ada barang-barang tajam yang berada di posisi yang mencurigakan. Sehingga polisi itu pada saat itu langsung menyimpulin kalau kematian si Breyer ini itu bukan karena perampokan atau karena ada suatu tindak kejahatan. Tapi di satu sisi lain, para ahli forensik itu juga kesulitan dalam melakukan otopsi ke tubuhnya si Breyer ini. Lantaran kondisi tubuhnya itu yang udah benar-benar dalam posisi yang udah dekomposisi parah dan menyebabin alasan kematian si Breyer ini itu jadi tanda tanya besar hingga video ini naik. Nah, di beberapa sumber berita itu juga ada yang nyinggung soal tweet yang pernah dia bikin sama si Breyer ini pada tahun 2015. Yang mana isi tweet tersebut itu berisi soal curhatan si Breyer yang merasa kesel setelah dikeluarin dari band My Chemical Romance. Terus setelah Twitter tersebut, si Breyer ini juga masih terus aktif di beberapa sosial media sambil ngebagiin beberapa tweet, dan ada satu lagi tweet yang mana si Breyer ini cerita kalau dia itu sering banget minum obat penenang buat ngeredain stresnya. Jadi orang-orang di internet itu mulai berspekulasi kalau penyebab si Breyer ini meninggal adalah karena depresi yang dialami si Breyer ini, sampai-sampai mungkin mengarah ke diri. Tapi itu baru spekulasi fans aja dan belum ada terbukti kebenarannya. Jadi, begitulah kisah drummer legendaris dari band MCR, yaitu Bob Breyer, yang awalnya berkarir sebagai sound engineering, hingga akhirnya berhasil menjadi seorang drummer terkenal di MCR, yang namun sayangnya setelah keluar dari MCR, kehidupannya dan sifatnya itu berubah 180 derajat. Hingga kemarin muncul lagi dan bikin heboh sosial media sekali lagi untuk terakhir kalinya. Terima kasih udah menonton, dan kalau ada yang salah atau kurang bisa tolong komen di kolom komentar di bawah.